Halo semuanya, kembali lagi di Ghost Online Sharing hari ini. Nah teman-teman, hari ini aku mau sharing sedikit tentang itu adalah doa membawa damai. Kita baca dulu ayatnya dari Filipi 4 ayat 6-7. Aku bacain ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah teman-teman, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ketika kita memiliki rasa damai walaupun kita tuh dalam keadaan tertekan teman-teman. Dunia itu nggak bisa memberikan damai sejahtera, tetapi damai sejahtera itu bisa kita dapatkan itu kita di dalam Tuhan. Ya, damai sejahtera itu adalah anugerah daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat kita miliki, untuk dapat kita rasakan. Ketika kita menghadapi segala perkara yang ada, kita bisa mampu untuk merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah teman-teman. Gimana sih kita tuh bisa merasakan dampak dari doa yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita ini? Ya, nah ada beberapa hal yang bisa kita lakuin untuk dapat merasakan dampak dari doa yang membawa damai sejahtera. Yang pertama itu adalah dengan iman yang teguh. Ketika kita menghadapi masalah atau pergumulan di dalam hidup ini, kita sering sekali khawatir gitu kan. Kita bimbang, khawatir, takut kehilangan gitu kan. Dan kita akan kehilangan damai sejahtera. Bagaimana sih cara kita tuh nggak bimbang, nggak kehilangan damai di tengah-tengah masalah yang terjadi? Nah, jadi kita tuh harus melawan segala perkara yang ada itu dengan iman yang teguh. Kita jangan memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengalahkan diri kita. Ya, jadi kita harus menghentikan kekhawatiran itu dengan iman kita yang teguh. Berkatakan dengan firman Tuhan dan menyerahkan hidup kita, kekhawatiran kita itu ke dalam tangan Tuhan. Lalu yang kedua itu adalah menyelaraskan pandangan kita. Nah, teman-teman, maksudnya menyelaraskan pandangan kita adalah kita harus menyelaraskan pandangan kita, pikiran kita dengan pandangan Allah, dengan pikiran Allah. Ya, di dunia ini banyak banget ya pandangan-pandangan mungkin yang seringkali jadi pegangan hidup banyak orang, dan mungkin banyak juga yang akhirnya terombang-ambing gitu kan karena banyaknya pandangan-pandangan dunia ini gitu. Jangan sampai kita terbawa oleh pandangan-pandangan yang ada. Jadi kita harus menyelaraskan pandangan kita, pikiran kita dengan pandangan Allah. Ketika kita bisa menyelaraskan pikiran kita, kita bisa melihat segala sesuatu itu terjadi dari sudut pandangnya Allah. Maka kita akan bisa, ya maksudnya nggak merasakan khawatir, nggak merasakan takut, karena kita tahu apa yang terjadi sekarang. Ya Tuhan ada maksudnya, ada tujuannya, gitu. Lalu, selanjutnya yang ketiga itu, yang terakhir, itu adalah nyatakan segala sesuatu di dalam doa. Jadi kita harus menyatakan segala sesuatu itu pada Allah di dalam doa. Ya seperti tadi Filipi 4 ayat 6-7 tadi ya. Jadi kita harus menyatakan kekhawatiran kita, keinginan kita, permohonan kita kepada Allah semuanya di dalam doa. Ketika kita menyampaikan segala sesuatunya, percaya deh, pasti akan terasa lebih lega, akan terasa lebih ringan, karena kita udah membagikan pikiran kita, isi hati kita sama Tuhan. Maka nanti damai sejahtera Tuhan akan turun atas hidup kita, yang akan memberikan damai, menyertai kita dalam seharian kita, sehingga kita bisa menghadapi hari-hari kita itu dengan penuh damai, dengan penuh sukacita daripada Tuhan gitu. Nah teman-teman, gitu aja sharing aku hari ini ya. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk bisa merasakan dampak dari doa yang membawa damai sejahtera. Pertama itu dengan iman yang teguh. Kita harus menghadapi segala masalah yang ada dengan iman yang teguh, memperkatakan dengan firman Tuhan, ya segala kekhawatiran yang ada, ketakutan yang ada, kita harus lawan dengan iman yang teguh, gitu. Lalu yang kedua itu adalah menyelaraskan pandangan kita. Kita harus menyelaraskan pandangan kita dengan pandangan Allah, ya pikiran kita dengan pikirannya Allah. Jadi ketika ada pandangan-pandangan dunia, pandangan dunia itu nggak membuat kita akhirnya terombang-ambing, karena ya kita bisa melihat segala sesuatu itu dari kacamata Tuhan, gitu ya. Jadi apa yang terjadi, ya kita bisa tahu bahwa yang terjadi itu adalah ada maksudnya, ada tujuannya, gitu. Lalu yang terakhir itu ada menyatakan segala sesuatu kepada Allah di dalam doa. Ya kita harus menyatakan isi hati kita,
apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, keinginan kita. Sehingga ya itu akan membuat kita terasa lebih ringan, lebih lega gitu kan. Hingga akhirnya ya Tuhan akan memberikan damai dalam kita akan menerima damainya Tuhan, dan melalui damai itu kita bisa menghadapi keseharian kita dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Gitu aja teman-teman sharing dari aku. Semoga sharing ini bisa memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.